Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman berjumpa lagi dengan saya Ena Nugraha Putra. Hari ini kita akan coba bahas tentang akuntansi tabungan syariah. Nah, jadi untuk akuntansi tabungan ini ada dua akad ya teman-teman yang bakal kita gunakan. Yang pertama adalah akad wadiah atau titipan. Yang kedua adalah akad mudorobah atau bagi hasil. Nah, untuk pembahasan pada hari ini kita akan coba bahas beberapa materi. Adapun materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setoran. Jadi bagaimana cara jurnal penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, transfer, atau bonus bagi hasil. Nah, itu ya teman-teman akan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya coba sedikit mengingatkan. Jadi kalau bank itu sebagai lembaga intermediari. Nah, tadi penghimpunan itu ada bentuknya tabungan, giro, ataupun deposito. Dengan akadnya itu wadiah atau mudoroba. Nah, untuk pembiayaannya nanti kita akan coba bahas juga tentang akad murabahah, mudorobah, musyarakah, ijarah multijasa, salam, istisna, dan court. Nah, ini nanti akan ada di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman untuk supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita coba bahas dulu nih teman-teman. Di sini ada jurnal. Nah, ini yang nanti bakal kita coba bahas. Misalkan kayak Nyonya Indira membuka tabungan wadiah sebesar 1 juta. Nah, ini gimana sih jurnalnya? Nah, terus ketika narik wadiah itu kayak gimana jurnalnya? Nah, jadi teman-teman silakan simak video berikut. Nanti teman-teman di akhir video silakan teman-teman bertanya apa yang belum kalian pahamin. Oke, kita coba masuk dulu teman-teman sebagai pengingat. Nah, kalau kita kemarin sebelumnya bahas tentang akuntansi perusahaan jasa atau dagang, sekarang kita akan bahas tentang akuntansi perbankan syariah. Ada nggak sih bedanya? Ada berapa hal teman-teman yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, kas adalah aktiva. Ingat ya, kas itu adalah aktiva jadi bertambah di debit. Oke, masih ingat ya. Nah, yang kedua yang harus kalian teman-teman ingat adalah tabungan wadiah itu adalah kewajiban. Jadi, kalau ada tabungan yang bertambah, maka posisinya ada di kredit. Oke. Tabungan mudorobah itu masuk ke kelompok akun dana syariah temporer. Jadi kalau bertambah juga di kredit. Intinya, kalau tabungan itu bertambah, berarti ada di kredit. Dan kalau tabungan berkurang, itu ada di debit. Ingat ya, tabungan bertambah di kredit, kalau tabungan berkurang ada di debit. Jelas ya, itu yang harus kalian ingat. Bertambah, kalau tabungan bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Oke, kita coba contohnya nih ya teman-teman. Nah, yang pertama misalkan ada contohnya, Tuan Aziz membuka rekening tabungan wadiah sebesar 1 juta. Ingat, ngebuka tabungan wadiah sebesar 1 juta. Maka, yang pertama pengakuan untuk banknya adalah ada kas masuk sebesar 1 juta dan tabungan wadiah Tuan Aziz bertambah sebesar 1 juta. Oke, jelas ya teman-teman ya. Mohon maaf ini ada salah dikit. Oke, ingat jadi tabungan Tuan Aziz bertambah ada di kredit sebesar 1 juta dan bank menerima uang tunai dalam bentuk kas sebesar 1 juta. Oke, lanjut ya. Oke, coba lanjut lagi nih. Yang kedua, Tuan Adit menarik giro wadiahnya sebesar 3 juta. Narik, kalau narik berarti uangnya berkurang. Sehingga giro wadiah posisinya ada di debit. Ketika tabungan giro wadiahnya berkurang sebesar 3 juta, maka giro ada di debit. Oke, sedangkan posisi kas di banknya keluar, jadi ada di kredit sebesar 3 juta. Tabungannya berkurang ada di debit sebesar 3 juta, uang keluar ada di kredit sebesar 3 juta. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sampai sini udah mulai paham ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Nyonya Dewi melakukan pemindah bukuan dari tabungan wadiah ke tabungan mudorobah sebesar 3 juta. Ingat nih, dia pindah buku nih dari wadiah ke mudorobah. Berarti tabungan yang berkurang adalah tabungan wadiahnya. Tabungan wadiahnya berkurang. Sehingga kalau tabungan wadiahnya berkurang, posisi tabungan wadiah ada di debit sebesar 3 juta. Masuk ke tabungan mudorobah, berarti tabungan mudorobahnya bertambah. Berarti ada di kredit sebesar 3 juta. Tabungan wadiahnya berkurang ada di debit, tabungan mudorobahnya bertambah ada di kredit sebesar 3 juta. Ini teman-teman, kalau bertambahnya dia di kredit, berkurangnya di debit. Oke, lanjut ya.
Nyonya Ipeh mentransfer tabungan wadiah ke tabungan mudorobah Tuan Adit sebesar 3 juta. Nah, ini masih satu cabang ya teman-teman. Jadi, tabungan wadiahnya Nyonya Ipah ini berkurang sehingga dia ada di debit, dan tabungan mudorobah Tuan Adit bertambah sehingga ada di kredit sebesar 3 juta. Oke, udah mulai paham ya teman-teman ya. Berkurang Nyonya Ipahnya, berkurang tabungan wadiah di debit sebesar 3 juta, dan tabungan mudorobah Tuan Adit bertambah di kredit sebesar 3 juta. Oke, ini sorry, tadi masih satu cabang yang sama ya teman-teman. Nah, ini kalau beda cabang gimana sih? Misalkan Tuan Dana melakukan transfer dari tabungan wadiahnya ke tabungan Tuan Fadil di BMS cabang Bogor sebesar 2.800.000. Jadi dana ini dia mau transfer nih ke Fadil, tapi beda cabang. Nah, sehingga yang pertama adalah pencatatan pada BMS cabang Depok. Jadi kita sebagai akuntan di BMS cabang Depok ya teman-teman. Berarti Tuan Dana tabungannya berkurang, sehingga tabungan Tuan Dana ada di debit. Tabungan wadiah Tuan Dana sebesar 2.800.000 di debit. Nah, kreditnya bukan tabungan wadiah Tuan Fadil karena beda cabang, sehingga RAK pakainya rekening antar kantor cabang Bogor. RAK cabang Bogor sebesar 2.800.000. Ini kalau jurnalnya di Bank BMS cabang Depok. Tapi kalau di BMS cabang Bogor, mereka mendapatkan dari RAK cabang Depok, rekening antar kantor cabang Depok transfer nih untuk ke tabungan Tuan Fadil sebesar 2.800.000. Oke, ada dua pencatatan di sini. Cabang BMS sama cabang Depok sama cabang Bogor. Tergantung kalian disuruhnya jurnal di cabang Depok atau cabang Bogor. Kalau cabang Depok berarti jurnalnya adalah tabungan wadiah Tuan Dana berkurang di kredit. Tabungan wadiah Tuan Dana berkurang di debit, dan kreditnya di RAK cabang Bogor. Tapi kalau kalian jurnal di Bank BMS cabang Bogor, maka Tuan Fadil tabungannya bertambah. Berarti di kredit tabungan wadiah Tuan Fadil di kredit, dan debitnya adalah RAK cabang Depok. Diingat ya teman-teman, jurnalnya yang mana nih gitu ya. Yang pasti kalau di tempatnya dia yang mau transfer si Tuan Dana ini, maka tabungan wadiahnya pasti ada di debit karena dia berkurang. Sedangkan kalau cabang penerima, pasti tabungannya ada di kredit karena bertambah. Oke, teman-teman ya. Ingat ya, ada RAK, rekening antar kantor. Oke, ini sama bank, beda cabang. Oke, selanjutnya, misal Nyonya Anissa menerima transfer untuk giro wadiahnya dari giro Nyonya Zahra, nasabah Bank BSI sebesar 2.500.000. Ingat, kita adalah BMS cabang Depok. Oke, berarti jurnal yang pertama adalah pada Bank BSI-nya Nyonya Zahra. Oke, jadi Nyonya Zahra ini nasabah BSI ini. Jadi pertama pasti gironya berkurang, sehingga rekening gironya ada di debit sebesar 2.500.000. Nah, di sini di kreditnya adalah bank lain atau BMS di giro wadiah. Ya, sebesar 2.500.000. Sedangkan pencatatan pada BMS berarti kita menerima nih dari Bank BSI giro wadiah masuk ke rekening giro wadiah Nyonya Anissa. Jadi Nyonya Anissa yang pasti gironya bertambah sehingga ada di kredit, dan giro wadiahnya Zahra ada di debit karena berkurang. Jelas ya, itu yang harus teman-teman garis bawahi. Oke, lanjut ya. Kalau yang tadi beda bank. Nah, sekarang ceritanya dapat bonus nih. Kita memberikan bonus kepada nasabah. Nyonya Zirli mendapatkan bonus tabungan wadiah sebesar Rp5.000. Nah, berarti tabungan wadiah Nyonya Zirli akan bertambah sehingga posisinya ada di kredit sebesar 5.000. Bank mengakui bonus sebagai beban bonus. Oke, kita mengakui bonus di bank adalah beban bonus, sehingga jurnal adalah beban bonus pada tabungan wadiah Nyonya Zirli. Ingat ya, tabungannya bertambah karena dapat bonus, sehingga tabungannya ada di kredit dan debitnya adalah beban bonus. Oke, jelas ya. Lanjut. Nyonya Dania mendapatkan bonus bagi hasil pada tabungan mudorobahnya sebesar 50.000. Berarti
tabungan mudharabah Nyonya Dania akan bertambah. Sorry, ini bukan 5.000 tapi 50.000, salah tulisnya. Sehingga kalau dia bertambah, posisinya ada di kredit. Oke, tabungan mudharabahnya Dania ada di kredit. Kenapa? Karena bertambah. Debitnya apa? Debitnya adalah beban bonus. Sorry, ini beban bagi hasil ya, teman-teman. Salah tulis lagi. Sini beban bagi hasil. Oke, beban bagi hasil sebesar 50.000 dan tabungan mudharabahnya Dania sebesar 50.000. Kalau dia bertambah berarti di kredit. Ingat di sini adalah kita akui sebagai beban bagi hasil. Oke, teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah ketik gitu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, ada pertanyaan, masih belum ngerti ini apa dan segala macamnya, atau teman-teman ada soal yang belum kalian pahamin, silakan teman-teman komen di video ini dan kita akan coba bahas di video kita yang ini. Oke, sampai sini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.